Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahsiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentu wajib kiranya bagi kita sekalian untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dari kita dalam kandungan, bayi, beranjak menjadi anak-anak, remaja, dewasa, sampai saat ini. Sungguh nikmat Allah tidak akan bisa terhitung jumlahnya, apalagi nikmat iman dan Islam. Shalawat salam senantiasa kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad SAW, sosok teladan tidak hanya bagi kita rupanya kaum muslimin, tetapi bagi manusia di seluruh dunia. Teladan dari segi akhlaknya, teladan dari segi perilakunya, teladan dari segi akidah ibadahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Karena konon katanya begini, kalau ingin mencari sosok teladan ayah, itu kan ayah, contohlah Nabi. Kalau mau mencari sosok panutan, misalnya pemimpin, oh Nabi orangnya. Kalau mencari idola sebagai politikus misalnya, oh itu Nabi juga, dan seterusnya dan seterusnya. Senantiasa kita berselawat kepada beliau. Bapak Ibu hadirin sekalian yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah, mengawali kajian ringan pada malam hari ini, marilah kita sedikit mengingat terlebih dahulu, mengingat dulu kita tentang rukun Islam dan rukun iman. Ulun bertanya, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? Ada 5. Oke. Rukun iman ada 6. Ada terbalik lagi. Iya, kalau sudah lain. Rukun Islam ada 5 dan rukun iman itu ada 6. Apakah rukun Islam? Sedikit flashback bahwa Rasulullah mendefinisikan, memberikan definisi, menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu adalah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama itu adalah kita bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Satu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, wa tu'iyaz zakat, membayarkan zakat.
Yang berikutnya, watasum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, ada yang ingat? Antahujjal baita, antahujjal baita insata'ata ilaihi sabila. Berhaji ke Baitullah, menunaikan ibadah haji ke Baitullah apabila kalian mampu. Itu rukun Islam. Ada 5. Syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, puasa Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Kenapa bagi yang mampu? Karena memang Islam adalah agama yang mudah, agama yang logis, agama yang tidak memberatkan bagi hamba-hambanya, bagi pemeluknya. Itulah dia Islam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Terus yang kedua, rukun iman. Rukun iman tadi ada 6 perkara. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah bersabda ketika ditanya malaikat yang menjelma menjadi sosok manusia, Rasulullah menyatakan bahwa iman itu adalah antu'mina billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, kepada para malaikat. Yang ketiga apa? Ingatlah. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, wa rusulihi, kepada para utusan Allah, kepada para rasul. Yang kelima, wa yaumil akhir, kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, beriman kepada qadar, baik itu baik ataupun buruk. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf bila bapak kacamata memeja pada jelas, jadi bapak dulu kacamata. Orang biasanya tanpa kacamata jelas oleh urun kada. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3, yang 1-2-nya sudah belum bacakan tadi, bahwa apakah manusia itu akan dibiarkan saja menyatakan dirinya beriman dan mereka tidak diuji lagi. Ulun beriman, kami beriman, kami sebertaan, semuanya beriman. Itu dalam lidah, lip service kita atau hiasan bibir. Tetapi ujian akan diberikan Allah untuk menguji keimanan kita. Jadi ketika kita menyatakan, mengaku dengan lantang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mengatakan diri beriman kepada Allah, tentu kita akan diuji. Untuk apakah ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian? Maka dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dengan ujian yang diberikan Allah, maka akan terlihat wujudan kadakah imannya tadi, wujudan kadakah persaksiannya tadi. Mengingat iman, di antara definisinya yang mungkin sudah kita pahami bersama adalah tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wa taqrirun bil lisan, menyatakan dengan lisan, wal amal bil arkan, dan mengamalkan dengan perbuatan.
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, namun yang menjadi catatan adalah ujian hidup itu sebenarnya tidak hanya perkara-perkara yang berkonotasi tidak menyenangkan. Banjir, Allah menguji kita. Kebakaran, Allah menguji kita. Kita sakit, garing, ada kecelakaan, Allah sedang menguji kita. Sabar, ini ujian. Ya kan? Nah, ternyata di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Allah menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Kami, kata Allah, akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, sebagai ujian, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pasti dalam hidup kita ada ujiannya. Pasti dalam hidup ada cobaannya. Kira-kira ada seorang pun di antara kita yang ada ujian dalam hidupnya. Kadada tidak ada satupun di antara kita yang hidupnya langsung hajat. Kadada dalam hidupnya kita misalnya tidak pernah ada masalah, misalnya tidak pernah ada problem, tidak pernah ada dinamika, tidak pernah ada grafik turun naiknya. Pasti ada, baik skala kecil maupun skala menengah ataupun skala besar. Baik ujiannya itu bersifat low, middle ataupun high quality, masing-masing kita pasti mengalami ujian tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi kita tekankan di sini bahwa ujian hidup yang Allah berikan kepada kita sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35 tadi, tidak hanya perkara yang tidak menyenangkan, tetapi perkara yang menyenangkan itu juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, kekurangan yang kita miliki itu ujian, ialah kekurangan fisik, kekurangan harta benda, kekurangan popularitas, itu ujian. Tapi berkecukupan atau bahkan lebih, misalnya tampangnya lebih, looknya lebih bagus, misalnya fisiknya lebih bagus, populer, terkenal, dan seterusnya, hartanya banyak, itu juga ujian. Terus kemudian kita nih tidak dihargai, kadang dihormati orang ketika kita berpendapat, ketika kita berbicara, itu ujian juga. Tetapi sebaliknya, menjadi orang yang selalu didengar, diperhatikan dan digubris setiap kata ataupun pandangannya, itu ujian juga Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin ada pengalaman kayak ini. Kita misalnya orang yang biasa-biasa aja menyampaikan atau memberikan saran ini misalnya kan, tapi tidak digubris oleh orang, misalnya siapa garang RT itu. Dan kita pernah mengalami itu Pak, di dunia birokrasi terkadang seperti itu, dan belum pernah mengalami itu gitu kan. Karena kita biasa-biasa aja, ikan siapa
Kamu siapa? Kamu bisalah mengambil kebijakan? Kamu bisakah membuat keputusan? Jadi ulun kata Pak, tidak bisa Pak. Itu real Pak yang kita alami. Karena kita memang orang biasa-biasa dalam arti di mata manusia. Tetapi itu suatu ujian, ya kan? Itu ujian tuh. Sabar kada ya. Kalau mau kada ya. Tapi orang yang tadi memiliki pengaruh karismatik, setiap pandangannya atau perkataannya didengar oleh orang lain, bahkan diikuti misalnya, itu juga ujian. Itu juga ujian. Usia sombong kita. Nah, bila aku menyerahnya hakun, sombong jadinya kita. Itu juga ujian. Popularitas itu juga ujian. Memiliki otoritas tertentu itu juga ujian. Kalau kita jatuhnya sombong, maka sama halnya kita meniru perangai iblis. Gimana Bapak Ibu hadirin sekalian? Sombong adalah salah satu dosa tertua di dunia. Gimana? Karena sombong itulah iblis yang alim dikeluarkan dari surganya Allah. Karena apa? Kenapa? Karena dia merasa aku lebih mulia, aku lebih baik daripada Adam. Ngapain sih sama Adam? Lawang saya lebih baik, lawang saya lebih bernilai. Karena kesombongan itulah semua ilmu, semua penghormatan yang ada pada iblis menjadi orang yang diturunkan derajatnya menjadi makhluk yang terlaknat ila yaumil qiyamah. Nah, kan dihargai ujian baik kan. Kadi dengan orang, padir apa kadi dengan orang. Padahal sama misalnya kita padirakan lawan si orang yang berpengaruh tadi. Tapi ketika kita berpadir, tadi didamarakan. Ketika yang aku padir didamarakan bahkan diumpati inggih pun inggih Pak, inggih Bu. Itu fakta Pak dalam kehidupan kita sekarang ini. Dari dulu sebelumnya sampai sekarang ini. Artinya ujian hidup tidak hanya perkara yang tidak menyenangkan. Ketika perkara itu menyenangkan, itu juga bisa menjadi ujian yang siap mencelakakan kita, menjerumuskan kita kepada dosa yang sangat besar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kemudian kesehatan kita yang menurun. Tadi ya kan, sakit misalnya kita garing, itu ujian. Itu ujian. Nah biasanya kita vitalitasnya bagus, beraktivitas nyaman misalnya, pas garing berbuat yang ngalih, ya kan, berganti posisi gen asa kulir kepala mau, itu ujian. Tapi orang yang sehat diberikan Allah kesehatan, sehat, kuat, ya kan, berotot dan seterusnya, itu juga ujian. Itu juga ujian. Jangan sampai kita menggunakan kesehatan, kekuatan fisik kita kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, misalnya ada orang yang belum dikaruniai anak, itu ujian. Tapi juga orang-orang yang dikaruniai anak, itu juga ujian. Sama ujian bertahan itu, ya kan? Terus kemudian ketika kita misalnya menjadi orang yang beriman, maka tentu kita patut mempertanyakan bagaimanakah sikap yang harus kita ambil sebagai orang yang beriman. Bukankah kita meyakini Islam adalah agama yang sempurna, agama yang tidak ada celah di sana, agama yang mengatur semua norma kehidupan, tidak hanya perkara akidah sama ibadah diatur sama Islam, tapi perkara-perkara lain bahkan hal yang terkecil saja juga diatur di dalam Islam. Nah,
dalam himpunan Pusat Muhammadiyah misalnya dijelaskan bahwa di antara definisi agama Islam itu adalah masyara'allah ala lisan anbiya'i, apa-apa yang disyariatkan Allah melalui lisan-lisan para nabinya, minal awamir wal nawahi wal isyadat, baik itu berupa perintah-perintah, baik itu berupa larangan-larangan, baik itu berupa petunjuk-petunjuk, di mana kesemuanya itu diisilahil ibad untuk kemaslahatan hamba duniahu wa ukhrahum, di dunianya maslahat, di akhiratnya maslahat. Jadi agama tidak hanya mengatur masalah akidah dan ritual ibadah, tetapi efek dari tauhid kita yang kita mungkin merasa paling bagus, misalnya paling murni dan seterusnya, ibadah kita mestinya paling berkualitas, kualitasnya bagus, itu juga harus berefek kepada sikap mental kita sebagai orang yang beriman. Bagaimanakah sikap mental orang yang beriman tersebut? Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khair." Sungguh mengagumkan, sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman, karena semua keadaannya membawa kepada kebaikan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan ini hanya ada pada seorang mukmin, kepada orang yang beriman. Bagaimanakah karakter orang yang beriman menurut hadis ini? Maka Rasulullah melanjutkan, in asabat sarra syakara fakana khairan lahu. Orang yang beriman itu, kata Rasulullah, apabila dia mendapatkan kesenangan, bersyukur itu baik baginya. Dan sebaliknya, wa in asabatu dharra sabar fakana khairan lahu. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Mental orang yang beriman itu kita bersyukur, yang sabar, artinya itu sebetulnya bila diberikan Allah kenyamanan hidup, kelapangan hidup, kesehatan, diberikan amanah untuk memimpin lembaga, instansi segala macam, itu bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Menggunakan kewenangannya, menggunakan kekuasaannya, menggunakan otoritasnya untuk kemaslahatan. Maka itu akan menjadi insyaallah al-ajriyah bagi orang-orang tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita ditimpa suatu hal yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar. Di mana Imam Al-Qusayri misalnya menjelaskan bahwa sabar itu ada 3 ulang nih. Sabar pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian Allah, ujian dalam konteks yang tidak menyenangkan tadi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis pun Rasulullah menegaskan tentang yang sabar tadi. Wa may yasabar wasarallahu wa ma'ati ahadun aqa'un khairan wa usa'a min as-sabr. Siapa yang sungguh-sungguh berusaha untuk bersabar, maka Allah akan memudahkan kesabaran baginya, dan tidaklah seorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas keutamaannya daripada sifat sabar. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Nah, di masa yang kayak ini, Bapak Ibu, di masa-masa Covid yang sedemikian, kita bersyukur di balangan kalau pada salah iya kita sudah berada di level
Ada sebuah buku yang berjudul Generasi Empati yang ditulis oleh saudara Rifa Irfan. Nah, di dalam sana tuh beliau memberikan satu gambaran tentang adanya percakapan atau perbincangan antara seorang murid dengan gurunya. Ulun boleh membahasakan dengan bahasa ulun lah, kurang lebih seperti ini. Guru, Ustaz, tolong berikan kepadaku satu informasi menurut dia di masa ini apa yang dirasa hilang, apa yang dirasa sudah semakin tidak ada, apa yang dirasa kira-kira lenyap dari generasi hari ini. Maka sang guru menjawab, ada 3 kata beliau yang hilang dari generasi hari ini. Kita sebutkan adalah generasi hari itu. Lagi yang pertama, generasi hari ini banyak yang sudah kehilangan rasa sabar. Nih yang tadi. Kenapa hilang rasa sabar? Karena hidup sekarang serba instan. Hendak makan, tinggal buka aplikasi pesan makanan. Hendak mencari informasi atau ilmu, tinggal buka searching di mbah Google misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Lama-kelamaan kebiasaan yang serba cepat dan serba instan ini membuat kita menjadi orang yang tidak sabaran. Beliau berpesan kayak ini, memang kita perlu berlari untuk bisa mencapai tujuan lebih cepat, lebih lakas Pak, ke Banjar misalnya. Mulai Balangani kalau ulun malah ke kendaraan, mulai Gampak sana Pengleh atau mulai ini jauh lagi. Kalau di sini mungkin beda lagi. Itu yang kurang lebih dengan kecepatan 60 misalnya, kadang 50 karena jalan terkadang banyak halangan, hujan seterusnya. Ya kurang lebih 5 sampai 6 jam lah. Itu kecepatan 50 sampai 60. Tapi bagi orang-orang yang biasa cepat bisa jadi 4 jam, 3 jam sampai. Adakah di sini yang kayak gitu? Mahir sudah ke Banjar ya kan? Kayak menkakir aja ke Banjar tuh jadi 1 mata aja. 12 jam. Mantap aja tuh Pak. Menikmati. Nah, jadi memang kadang kita perlu berlari untuk bisa mencapai tujuan lebih cepat. Tetapi kadang kita perlu juga berjalan. Untuk apa? Untuk melihat pemandangan di kiri dan kanan, menikmati hidup, menikmati proses. Menikmati proses. Sukses perlu proses yang panjang. Kadang awal instan. Banyak yang instan itu pun akan cepat hilang, akan cepat pudar. Nanam saham di sana di sini dijanji apa namanya duit berlipat ganda, masih banyak yang percaya, ya kan? Masih banyak yang percaya. Karena apa? Karena anak lakas tadi, anak lakas uji. Ada orang kan sabar misalnya bakajian kesana kemari, ya kan? Bahkan bersekutu dengan jin, dengan setan, untuk harapannya apa? Biar lakas suci, biar lakas kaya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang salah satu yang bilang sabar. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang sabar. Menjadi orang yang sabar itu bin Bapak Ibu perlu proses juga. Yang anom kayak ulun, bukan Pak anom le ulun, cuma nang tak anom sedikit pada budak liar ini, itu terkadang juga masih labil emosinya.
Emosi itu ada 4 pulang sebujurnya. Emosi itu kan cuma marah. Emosi itu ada 4 ya, banyak berbagai macam pandangan. Emosi itu ada 4, emosi sedih, emosi gembira, emosi takut, gembira, takut, sedih, sama emosi tadi Pak, gembira, sedih, takut, maaf satunya lagi sama marah. Nah, sorry, yang marahnya tertinggal. Jadi emosi itu ada 4, ada emosi sedih, ada emosi gembira, ada emosi takut, sama emosi marah. Nah, jadi kalau menggunakan kata aku emosi, nah emosi apa dulu? Ada nggak dulu? Emosi apa pian dulu nih? Amal pian gembira atau emosi juga marahnya? Ada orang terlalu kegirangan kan? Euforia luar biasa itu juga membahayakan. Jadi menstabilkan emosi kita tuh memang perlu proses, perlu kesabaran dan seterusnya. Yang berikutnya, terus yang kedua, apalagi guru, apalagi ustadz yang keduanya hilang dari generasi hari ini. Generasi yang hilang hari ini, yang dirasa hilang di generasi ini yang berikutnya adalah adab, sopan santun, akhlakul karimah, al-akhlak al-karimah itu hilang. Banyak yang hilang. Misalnya ada istilah netizen maha benar misalnya. Begitu mudahnya kita misalnya menjudge seseorang yang baru kita kenal dengan prasangka yang negatif misalnya. Begitu banyaknya ujaran-ujaran kebencian yang kita lontarkan dari lisan-lisan kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita, puas otakku rasa dan seterusnya. Orang kecelakaan misalnya banyak yang memotong, orang ditolong malah dipotong, update status. Nah, sebagian itu perlu Pak, jadi informasi cepat sampai, ya kan? Bahkan informasi lewat media sosial Pak lah itu bisa jadi mematikan apa namanya nih perusahaan koran yang menjadi masih post dan seterusnya tuh yang koran itu kan sekarang sudah tidak ada lagi kan? Karena media elektronik itu informasi lebih cepat, lebih update daripada yang dicetak kayak dulu. Nah, itu adab. Jadi kita berhati-hati dengan adab. Dan untuk menjadi pribadi yang beradab pun kita juga perlu proses. Berikutnya, apalagi Ustaz yang hilang dari generasi hari ini. Yang ketiga di sini yang tidak hilang pada generasi kita adalah empati. Empati itu kalau lebih dari simpati. Empati itu bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, kembali di masa COVID ini, memang semua kita pihak tetap harus berusaha bersabar, ya kan? Nah, jadi boleh sedikit bercerita. Ini kena bunyi dulu lah, bisa bunyi kayaknya. Sudah sampai kepada kepala. Bila orang aja sebelah ya. Oh itu kanunya. Itu kapan adanya? Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, yang ketiga tadi empati. Kita hari ini nampaknya juga punya PR untuk bisa berempati kepada orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan. Orang misalnya lagi sedih, digayai, misalnya disambati, baperan ya. Kayak ini. Harusnya orang yang lagi sedih itu misalnya ada masalah, kalau memangnya perlu waktu tenang, beri waktu tenang dulu misalnya. Kalau bisa dihibur, jangan sampai macam-macam dulu. Karena memang kondisi psikis masing-masing kita tuh berbeda. Jadi jangan samakan antara ulun sama Pak ini misalnya beda kondisi psikisnya misalnya. Karena kita pun punya masa lalu yang berbeda, misalnya ada proses yang tidak sama. Ulun sama Pak Ilmi misalnya beda, kondisi psikisnya sama yang lain juga berbeda. Jadi memang menghadapi orang itu harus berbeda-beda, dan salah satu kuncinya agar tidak salah dalam bersikap atau menyikapi seseorang itu adalah mengenal dengan baik.
Kembali ke masa hari ini, bahwa memang sekarang kan kita dilanda COVID-19 sudah melandai alhamdulillah di level 3. Nah, terkait masalah isu yang beredar, maka sedikit bercerita bahwa memang ulun dahulu mungkin ada jauh lebih lah pernah terpapar COVID ini di tahun 2020. Itu angkatan yang awal-awal lah kami alumninya. Sekarang kami juga alumni yang kedua, angkatan 2021. Di 2020 itu ketika kami ke rumah sakit di Balangan, kami tidak pernah Bapak Ibu misalnya di-COVID-kan oleh pihak rumah sakit. Tidak pernah. Sebelum hasil swab keluar pada waktu itu, karena kan waktu itu perlu waktu kan swab. Kalau sekarang kan sudah ada swab antigen kan caranya yang dalam sekian waktu itu sudah keluar hasilnya. Kalau dulu perlu waktu Pak, perlu waktu. Cuma memang dari hasil pemeriksaan darah waktu itu istri ulun itu ya dokter, ini mungkin ada kemungkinan memang COVID nih, skala scoringnya, skor kan hasil darah. Tapi dari dokter ketika dia menyatakan dulu nih cuma ada ke arah sana, kalau pada hasil swab kena baru kami berani mendiagnosa ini COVID atau bukan. Sehingga waktu itu ditawari ini mau isolasi mandiri kah atau isolasi di rumah sakit kah. Nah waktu itu kita memilih isolasi mandiri di rumah sampai ada jadwal swab waktu itu, terus hasil swab keluar sekian hari positif, baru dinyatakan positif pada waktu itu. Jadi tidak pernah COVID-19. Nah kita tidak tahu info yang berkembang hari ini. Kenapa ini harus disampaikan? Karena pertama ulun mengalami sendiri, yang kedua kita harus berempati dong kepada tenaga-tenaga kesehatan, para dokternya, misalnya para perawatnya, ya kan, para tenaga-tenaga yang bekerja di dunia kesehatan misalnya. Jangan egois. Terserah misalnya keyakinan kita seperti apa, dengan referensi yang mungkin kita baca atau kita terkiri lagi dengar dari media massa gitu kan, dari televisi, dari YouTube, dari segala macam informasi yang mungkin habar dari ini gitu kan. Itu terserah sebenarnya, tetapi mari kita berempati kepada saudara-saudara kita yang sekarang lagi berjuang, ya kan, berjuang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, itulah yang dinamakan, ulun boleh menyebutnya lah kalau boleh, itu adalah iman yang aplikatif. Iman yang aplikatif. Kalau kita pada bisa berkata baik, berenergi, itu bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Artinya pada usaha mau ulah gaduh lagi gitu kan. Ya Pak, sekali lagi kalau persepsi terserah kita masing-masing ya dengan berbagai macam. Cuman kita memang harus sebagai orang beriman, Allah perintahkan inja aku fasun binaba'in fatabayyanu. Apabila seorang fasik datang kepada kalian membawa sebuah berita, maka cek dan ceklah. Karena kalau tidak dilakukan hal tersebut, kita bisa jadi akan menyebabkan suatu kaum tertimpa sesuatu yang tidak benar, membahayakan bagi orang lain. So, jangan egois. Mari kita pelan-pelan kembali mengasah rasa empati kita kepada khususnya kepada tenaga-tenaga kesehatan kita yang berjuang luar biasa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini apa yang bisa satu lagi, bahwa memang musibah sekarang kerap melanda gitu kan, dan Muhammadiyah itu adalah salah satu organisasi yang keislaman, agama Islam itu aplikatif. Ada lazismu, ada MDMC dan seterusnya, di mana itu adalah upaya yang nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi ditimpa musibah. Karena orang yang beriman itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini apa yang bisa ulun sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mudah ini bisa menjadi reminder atau pengingat bagi orang pribadi dan kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, insyaallah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.